Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadal dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 5 Kota Parepare. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme lemak. Sebelum itu, kita tentunya harus mengetahui apa itu metabolisme lemak. Jadi, metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak ini terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Nah, lemak dalam tubuh tidak hanya berasal dari makanan yang mengandung lemak, tetapi dapat pula berasal dari karbohidrat dan protein. Hal ini dapat terjadi karena ada hubungan antara metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein atau asam amino. Asam lemak yang terjadi pada proses hidrolisis lemak mengalami proses oksidasi dan menghasilkan asetil koenzim A. Salah satu hipotesis yang dapat diterima ialah bahwa asam lemak terpotong dua atom karbon setiap kali oksidasi. Oleh karena itu, oksidasi terjadi pada atom karbon beta, maka oksidasi tersebut dinamakan beta oksidasi. Nah, proses penguraian asam lemak atau beta oksidasi, katabolisme lemak terjadi di dalam matriks mitokondria dan disebut dengan beta oksidasi. Asam lemak masuk ke dalam mitokondria melalui suatu shuttle yang disebut karnitin. Mekanisme shuttle yaitu asam lemak sitoplasma mula-mula berikatan dengan koenzim A dan dikatalisis oleh tiokinase. Selanjutnya, asam asil koenzim A menyumbangkan gugus asilnya ke karnitin, membentuk asil karnitin. Asil karnitin inilah yang membawa asam lemak memasuki matriks mitokondria. Pada proses ini dibutuhkan energi 2 molekul ATP. Proses lintasan beta oksidasi merupakan serangkaian reaksi yang bertujuan membuang dua karbon dari ujung gugus karboksil asam lemak dan dikeluarkan dalam bentuk asetil koenzim A. Prosesnya terdiri dari 4 tahap, yaitu dehidrogenase atau reaksi pelepasan hidrogen. Lalu yang kedua ialah hidrasi atau penambahan H2O. Yang ketiga ialah oksidasi atau pelepasan elektron. Dan yang keempat ialah tiolisis atau pengeluaran asetil koenzim A dari rantai asam lemak. Reaksi pertama beta oksidasi ialah oksidasi asil koenzim A oleh enzim asil koenzim A dehidrogenase dengan bantuan FAD sebagai koenzimnya. Reaksi ini membentuk ikatan rangkap antara atom C kedua dan ketiga. Selanjutnya, ikatan rangkap mengalami hidrasi yang kemudian karbon ketiga mengalami oksidasi membentuk 3 ketoasil koenzim A. Pada reaksi ini, NAD berfungsi sebagai koenzimnya. Akhirnya, koenzim A bebas membentuk ikatan dengan karbon yang baru. Dioksidasi dan mengeluarkan asetil koenzim A dari rantai asam lemak. Asil koenzim A yang lebih pendek menjadi substrat atau reaksi selanjutnya. Asetil koenzim A yang dihasilkan dari beta oksidasi akan memasuki siklus Krebs untuk melanjutkan reaksi seperti respirasi aerob. Nah, proses reaksi beta oksidasi ialah sebagai berikut. Yang pertama, proses dehidrogenase asil lemak koenzim A dengan asil koenzim A dehidrogenase menghasilkan senyawa enoil koenzim A. Pada reaksi ini, FAD sebagai koenzim
direduksi menjadi FADH2. Lalu, ikatan rangka pada enoil koenzim A dihidrasi menjadi hidroksiasil koenzim A oleh enzim enoil koenzim A hidratase. Kemudian, hidroksiasil koenzim A dioksidasi menjadi ketoasil koenzim A menggunakan enzim beta hidroksiasil koenzim A. Kemudian, dihidroksiasil koenzim A dioksidasi menjadi ketoasil koenzim A menggunakan enzim beta hidroksiasil koenzim A dehidrogenase. Pada reaksi ini, NADH sebagai koenzim direduksi menjadi NADH. Lalu reaksi tahap akhir di mana beta hidroksiasil koenzim A bereaksi dengan koenzim A bebas menghasilkan asetil koenzim A dan sisa asam lemak. Reaksi tersebut karena aktivitas enzim asetil koenzim A asiltransferase. Dan yang terakhir ialah asetil koenzim A akan melepas dan meninggalkan sisa asam lemak yang akan dipotong-potong lebih lanjut menjadi asetil koenzim A yang lain. Nah, contoh perhitungan jumlah ATP hasil oksidasi asam lemak palmitoil koenzim A. Palmitoil koenzim A tambah 7-KOA-SH tambah 7-FAD tambah 7-NAD plus tambah 7H2O atau proses beta oksidasi 8-asetil koenzim A tambah 7-FADH2 tambah 7-NADH plus tambah 7H plus. Untuk 1 asetil koenzim A melalui siklus Krebs 1 ATP plus 7 FADH2 tambah 3 NADH plus tambah 16 CO2. Total hasil katabolisme asam lemak C16 palmitoil koenzim A setelah melalui tahapan transport elektron yaitu 31 NADH plus dikali 3 sama dengan 93 ATP. Lalu 15 FADH2 dikali 2 sama dengan 30 ATP. Dan yang terakhir ialah ATP langsung sama dengan 8 ATP. Jadi jumlahnya ialah 131 ATP dikurang 2 aktivasi sama dengan 129 ATP. Nah, penjelasan selanjutnya ialah gliserol merupakan senyawa yang mempunyai 3 atom C adalah pemecahan lemak kemudian diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Selanjutnya, gliseraldehid 3-fosfat mengikuti jalur glikolisis akan menjadi piruvat. Asam lemak sendiri akan dipecah menjadi molekul yang mempunyai 2 atom C. Selanjutnya, akan diubah lagi menjadi asetil koenzim A. Dengan demikian, 1 molekul glukosa akan menghasilkan 2 asetil koenzim A dan 1 molekul lemak yang mempunyai C sejumlah 18 dapat menghasilkan 10 asetil koenzim A. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa selama dalam proses katabolisme energi yang dihasilkan lemak jauh lebih besar dibanding dengan energi yang dihasilkan karbohidrat. Perubahan gliserol menjadi gliseraldehid 3-fosfat yang selanjutnya pada tahap glikolisis menjadi piruvat. Metabolisme gliserol. Gliserol sebagai hasil hidrolisis lemak atau trigliserida dapat menjadi sumber energi. Gliserol ini selanjutnya masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat yaitu glikolisis. Pada tahap awal, gliserol mendapatkan 1 gugus fosfat dari 1 ATP membentuk gliserol 3-fosfat. Selanjutnya, senyawa ini masuk ke dalam rantai respirasi membentuk dihidroksi aseton fosfat, suatu produk antara dalam jalur glikolisis. Untuk memperoleh energi, asam lemak dapat dioksidasi dalam proses yang dinamakan oksidasi beta. Sebelum dikatabolisir dalam oksidasi beta, asam lemak harus diaktifkan terlebih dahulu menjadi asil koenzim A. Dengan adanya ATP koenzim A, asam lemak diaktifkan dengan dikatalisir oleh enzim asil koenzim A sintetase atau tiokinase.
Dalam oksidasi beta, asam lemak masuk ke dalam rangkaian siklus dengan 5 tahapan proses dan pada setiap proses diangkat 2 atom C dengan hasil akhir berupa asetil koenzim A. Selanjutnya, asetil koenzim A masuk ke dalam siklus asam sitrat. Dalam proses oksidasi ini, karbon beta asam lemak dioksidasi menjadi keton. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai metabolisme lemak. Adapun kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.